Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Firdaus di acara mengerjakan tugas seperti yang dahulu-dahulu kala. Di sini tugasnya beda dengan yang kemarin karena sekarang ada tugas dari UTS dari dosen saya yaitu Bapak Dr. Andes Irfai. Nah, langsung saja kita menuju soal pertama ya guys. Soal pertama yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan itu terjadi kalau menurut saya tuh terjadi karena faktor kebiasaan. Contohnya saja seperti kacang hijau, dia nulisnya kacang hijau, cuma yang benar kacang hijau. Terus aku tanya sama bapak yang membuat nama itu, ternyata emang kebiasaan dari daerahnya seperti tulisan hijau. Terus yang kedua itu kayak martabak telur, tapi yang benar adalah telur. Nah jadi kayak gitu faktor karena kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, dan keterbatas waktu dalam pembelajaran. Seperti itu guys. Nah kita lanjut ke soal kedua, yaitu soalnya yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Proses pengutipan, jelaskan dan berikan contohnya. Nah, di soal kedua ini saya sangat berterima kasih pada Bapak Irfai karena di soal ini dan pembelajaran sebelumnya saya tahu bagaimana memberikan kutipan langsung yang tidak langsung, karena sebelum pembelajaran ini saya tidak tahu apa itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Terima kasih Bapak Irfai. Jawaban yang itu adalah kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun berdasarkan kalimatnya, sedangkan kutipan tidak langsung nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contohnya, kutipan langsung menurut Fatrima kurung buka 2013.24 kurung tutup. Yang kedua, menurut Wijakson dalam Santana turung buka 2005 turung tutup 25 turung tutup. Yang contoh kutipan tidak langsung seperti kurung buka Bandung 2 alfa beta 2013, 4 turung tutup. Seperti itu ya guys. Kita lanjut soal ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan biografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Biografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata bios dan grafis. Kata bios berarti hidup dan grafis berarti menulis, sehingga biografi menurut riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa dari seseorang. Nah, biografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai penilaian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh, biografi adalah sebuah teks data dari seorang yang meliputi nama, pendidikan, tempat lahir, agama, dan lain-lain. Contohnya seperti Kara Gois 1980, komposisi ND, 2 Nusa Indah Ibrahim Nini 2011, bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, terus Jakarta 2
LHMK Press. Seperti itu jawaban nomor 3. Nah, ini langsung kita jawaban nomor 4 aja ya guys. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Oke guys, kata pukul jarang digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal seperti di undangan maupun acara televisi. Sedangkan kata jam untuk menunjukkan waktu, misal pada jam 2 siang serta kurang dan sekolah, atau bisa juga jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh kalimat pukul. Pelajaran dimulai pukul 07.00 pagi tadi dan akan berakhir pada pukul 11.00 siang. Contoh yang kedua, rapat itu akan dimulai pada pukul 10.00 pagi. Nah, contoh itu kalimat pukul. Nah, ini kalimat yang jam ya guys. Contoh pertama, jam berapa sekarang? Tanda tanya. Yang kedua, pelajaran berlangsung selama 2 jam. Kayak gitu ya guys. Itu adalah soal nomor 4 dan jawaban nomor 4. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Oke. Sistem bunyi bermakna merupakan susunan kumpulan dari lambang bunyi atau seperti A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kekerasan yang disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Oke, kita lanjut nomor 6 ya guys. Nomor 6 soalnya mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan sertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan tanda koma. Kesalahan yaitu dikarenakan pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa kedua, lingkungan tempat tinggal siswa, kompetensi bahasa Indonesia, sistem siswa yang rendah, sikap siswa yang kurang peduli akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan karena rendahnya minat baca siswa. Selain itu, penyebab kesalahan penggunaan kata dan tanda bahasa juga dipengaruhi oleh faktor guru, antara lain guru masih menggunakan metode pembelajaran tradisional atau konseptual dan guru jarang menggunakan media pembelajaran. Contoh kesalahan, aku hanya membawa buku, tas dan pensil, Yang benar seharusnya aku hanya membawa buku, tas, dan pensil, Nah, contoh yang kedua, yang salah ini ya. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Yang benar, karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang ketiga, yang salah tetap, dia sangat pandai bergaul, Ali di luar, tetapi, sangat diam di dalam rumah. Yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah, Contoh nomor 4, yang salah, ini bukan, milik saya, melainkan milik, ayah saya. Yang benar, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya.
Nah, itu yang benar. Dan contoh nomor 5, yang salah. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak baca buku. Yang benar, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Nah, itu adalah jawaban nomor 6 dan serta contoh-contohnya ya guys. Oke, kita lanjut nomor 7 guys. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan sertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Oke. Jawabannya secara garis besar, perbedaan keduanya dapat dilengkapi melalui kata sebelum dan seterusnya. Bila membuat perincian, maka kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik 2 penggunaan lebih beragam. Titik 2 digunakan diatur dari suatu pertanyaan lengkap. Contoh, jika membeli buah apel, titik 2, apel, pisang, salak, dan durian, hanya ada. Dan contoh yang kedua, hanya ada 2 kemungkinan dalam menjawab soal ujian. Titik 2, benar atau salah. Nah, itu adalah contoh menggunakan titik 2 ya guys. Nah, ini adalah contoh menggunakan titik koma. Titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh guys, hari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Yang kedua, Dani membaca jurnal, titik koma, Farah mencatat rangkuman pembelajaran, titik koma, Grace memilah data statistik. Saya ulangin seperti itu ya guys. Oke. Kita lanjut soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Karena kurangnya pemahaman tentang perincian pemakaian huruf miring atau dapat juga disebutkan kurangnya ketelitian penulis, perlu diingat juga bahwa dalam tulisan tangan huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Contoh yang salah dulu ya guys. Majalah Pojangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Jadi yang benar, majalah Pojangga baru itu garis bawah menggelorakan semangat kebangsaan. Oke, itu contoh pertama. Dan contoh yang kedua, yang salah. Berikut ini muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yang berikut ini menemani dalam 5 surat kabar Cakrawala garis bawah. Nah, kayak gitu guys. Oke. Nah, di ujung soal ini nomor 9. Oke. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal yang sering terjadi adalah hilangnya vokal dan konsonan, penyisipan huruf vokal atau konsonan yang salah, dan tidak perlu kotakasa asing yang sering muncul yang berakhir pergantian huruf vokal konon salah dalam KBBI. Contoh, kesalahan penulis pada huruf vokal dan konsonan vokal salah. Resiko, yang benar risiko, RISIKO, risiko. Yang kedua, yang salah skema, yang benar skema, SKEMA. Jadi tidak perlu menggunakan E. Skema.
yang ini bur, BUR, yang benar ada BOR, bor. Jadi seperti itu. Nah, contoh yang konsonan, yang salah continue, yang benar ya continue. Jadi tidak menggunakan Y, jadi pembacanya continue. Yang salah ini yang salah tegak. Jadi G-nya 2 itu salah, yang benar adalah tegak. Jadi G-nya 1, TEGAK, tegak. Yang terakhir, yang 3, nah terakhir juga. Jadi contohnya sama-sama terakhir. Yang salah terakhir. Jadi yang benar adalah terakhir. Terakhir, oke. Nah, contohnya terakhir dan soal terakhir, jawaban terakhir. Semoga ini adalah video terakhir dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, kesalahan berbicara, sikap, atau yang lain-lain, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam buat WhatsApp guys. Oke.